lah dari segi kreativitasnya tuh kayak gimana gitu ketika nggak ada Tom Hay, dan ketika ada Tom Hay dan kebetulan punya striker yang tipenya finisher itu udah cocok banget tuh. Jadi Tom Hay yang ngasih umpan, si Mitchell Baker-nya ngasih. Dan juga kita tahu kan ketika Indonesia lawan negara-negara yang agak defensif nih kayak Bulgaria, kesulitan gitu kan. Terus lawan Oman agak terbuka tuh mainnya. Jadi kita bisa main enak. Lawan Mozambik tuh yang agak nggak enak tuh. Dan akhirnya juga ujung-ujungnya walaupun Indonesia bisa menang ya. Dan dari laga lawan Kamboja juga kita tahu kolaborasi dari Mitchell Baker dan Tom Haye ini jadi sorotan kan. Mitchell Baker golin 3 atau hat-trick, sedangkan Tom Haye mencetak hat-trick assist ya. Hat-trick assist kan, bahkan dari hat-trick assist-nya Tom Haye 2 diantaranya ditujukan ke Mitchell Baker kan. Gol pertama dari tendangan bebas dari ya sekitar tengah lapangan lah. Sedangkan satu lagi dari umpan silang ya, dari sundul juga lewat sundulan dari Mitchell Baker. Nah, ini melihat kolaborasi dua nama ini seperti apa? Ini merupakan, padahal kan Mitchell Baker dan Tom Haye sama-sama menjalani debut lah ya di era kepelatihan John Hedman kan. Mitchell Baker baru 2 minggu megang paspor Indonesia, sedangkan Tom Haye setelah kena sanksi kan 4 pertandingan efek protes ke wasit di round 4 kualifikasi melawan Irak, akhirnya bisa debut lah di era John Hedman. Gimana melihat kolaborasi dua pemain ini? Kalau menurut gue sih hasil kolaborasi itu kenapa bisa bagus? Menurut gue ini latihan sih, Bur. Latihan yang terus diulang-ulang sama John Hedman ketika gitu ya. Ketika Mitchell Baker masuk timnas sih. Jadi ya pemain-pemain timnas kayaknya dikasih latihan set piece yang terus diulang, terus diarahin ke kepalanya Mitchell Baker, karena beberapa kali juga ya kayaknya udah di target man juga kayaknya Mitchell Baker-nya supaya bisa golin, dan emang kualitasnya juga nggak bohong, bagus dan bagus semua golnya kalau menurut gue sih. Keren semua ya. Keren semua, dan ya itu kalau gue lihat sih ya pemain-pemain timnas yang kemarin main selain Tom Haye dan Mitchell Baker, yang lain juga sebenarnya bagus juga sih. Harus dikasih apresiasi juga. Ya itu mereka menikmati aja gitu, main bolanya enak aja gitu, kayak main bola dari hati, terus emang pengen menang. Ya jadi emang kecapaian, dan semoga di pertandingan berikutnya, di laga-laga berikutnya sama sih. Kayak gitu juga. Iya. Kalau gue melihatnya ya gol pertama yang sundulan ya, yang dari tendangan bebas sama yang dari umpan silang, itu kayak memang kalau benar kata Feby kayak textbook gitu, kayak sudah dilatih berulang kali, dan itu jadi rencananya John Hedman untuk untuk jadi opsi lain buat nyetak gol ya. Tapi ya itu tadi kekurangan dari 4 match FIFA Matchday yang kemarin kan, Indonesia nggak punya pemain yang kayak Tom Haye satu, dan juga nggak punya striker yang kayak Mitchell Baker di 4 pertandingan itu. Kelihatan banget lah dari segi kreativitasnya tuh kayak gimana gitu ketika nggak ada Tom Haye, dan ketika ada Tom Haye dan kebetulan punya striker yang tipenya finisher itu udah cocok banget tuh. Jadi Tom Haye yang ngasih umpan, si Mitchell Baker-nya ngasih finishing gitu, itu udah cocok banget. Dan bahkan ada banyak yang bilang cocok nih berdua main di Persib, karena di striker Persib belakangan nggak ada yang ini kan, nggak ada yang tipenya kayak Mitchell Baker kan, yang bisa dikasih umpan gol gitu. Jadi kalau gue sih melihatnya memang berduanya cocok aja gitu. Kolaborasi yang pas ya. Dan kita tahu kan juga timnas Indonesia udah lama nih nggak punya penyerang top lah, bertipe nomor 9 kan. Mungkin ya kayak Boa Salosa juga dulu sebenarnya bukan penyerang banget kan, dia sebagai winger juga. Terus juga ya mungkin striker era terakhir di timnas yang benar top ya Bambang Pamungkas, Gonzales kan. Gonzales sama Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk tapi kan bapuk lah di timnas kan hitungannya. Kayak cuma 1 gol kalau nggak salah dari 6 caps. Tapi kan di luar Sergio Van Dijk ya udah lama lah kita nggak punya penyerang top kan, kayak Ramadan Sananta ternyata belum sesuai ekspektasi. Terus juga Elijah Spasojevic udah ketuaan. Ada Beto Goncalves juga udah tua banget waktu itu kan. Beto Goncalves Mauro Zylstra masih hijau lah, masih terlalu muda. Tapi ini ada pemain yang lebih muda dari Mauro Zylstra kan, Mitchell Baker. Ini gimana melihat seorang sosok Mitchell Baker yang kita tahu kan dia sebenarnya belum punya caps di level profesional ya, tapi PSSI berani nih melakukan ya pertaruhan lah bisa dibilang, memilih menaturalisasi Mitchell Baker, seorang remaja berusia 19 tahun tanpa caps di profesional. Kira-kira apa sih yang bikin PSSI benar-benar kepincut sama Mitchell Baker nih? Kalau menurut gue ya ada koordinasi PSSI dengan John Hedman dan tim kepelatihan sih, Bur. Ya John Hedman pasti kan Mitchell Baker juga sebelum dinaturalisasi udah mulai ikut latihan-latihan kan sebenarnya kan di TC-nya timnas. Jadi ya John Hedman mungkin ngelihat dia ada potensi yang besar dan yang bisa dikembangkan
ya kenapa enggak gitu kalau emang harus dinaturalisasi dan ternyata hasil naturalisasinya kan bagus kan kemarin. Terbukti kan. Dan ya kalau gue sih berharap ya ini kemarin ya Kamboja masih ajang pemanasan, cuman kalau ketemu tim yang besar gitu, yang gede, ketemu Thailand, ketemu Vietnam, ya pengen lihat nih Mitchell Baker bisa cetak gol juga atau enggak. Kalau memang bisa cetak gol berarti benar-benar memang bagus. punya kualitas Iya, kan. iya. Ternyata gol-golnya keren semua Iya, kan lawan benar. Kamboja, penempatan posisinya bagus, sprint pendeknya juga bagus. Kita tahu lagi gol kedua tuh yang Gol paling kedua. Eliano, Eliano. Wah, larinya itu juga kenceng kan. Iya, benar. Kita lihat langkahnya besar banget gitu. Gimana, Pak? Ini bukan hal yang baru ya, memainkan pemain yang belum punya level, belum pernah main di level profesional. 2004 juga ada pemain namanya Boas Salosa. Kita tahu kan Boas nggak pernah main di level profesional, dia bahkan baru mentas di PON. Iya. Dipercaya sama Peter Witte untuk jadi striker timnas lah bersama Ilham Jaya Kesuma dan juga Eli Aiboy waktu itu. Kurniawan juga. Dan juga Kurniawan juga. Dan ternyata Boas punya talenta yang tersembunyi yang kita nggak pernah tahu kan. Begitu juga dengan Mitchell Baker dengan kualitasnya mungkin John Edman sudah melihat itu sebelumnya kan, karena ya pemain-pemain naturalisasi kan pada akhirnya itu hasil scouting dan juga diserahkan kepada John Edman kan, rekomendasi John Edman. Begitu juga dengan era sebelumnya, Smith Lee misalnya eranya Sintayong, mungkin juga Patrick Kluivert. Pelatih melihat, oh ini ternyata pemain yang gue cari yang kayak gini tipenya, terus dia kasih nama, baru dinaturalisasi. Itu jalur yang benar ya, kalau yang nggak benar gue nggak tahu. Nggak ada aja kalau jalur kayak gitu. Tapi kan naturalisasi selama eranya Pak Erick Thohir mayoritas kayak gitu kan. Jadi pelatih minta kalau bisa dicari pemain yang kayak gini, dicari, ketemu, set, dilihat sama pelatih yang ini, oh ternyata ini kayak gini cocok nih sama skema gue, atau yang gue pengen kayak skema gini, di naturalisasi lah. Nah itu yang terjadi sama Mitchell Baker. Walaupun dia belum main di level profesional, tapi kalau dia memang sesuai dengan profil yang dibutuhkan oleh John Edman, kenapa enggak gitu? Nah akhirnya ya PSSI berani ya menaturalisasi Mitchell Baker. Kalau Luke Vickery kan yang bareng di naturalisasi oke lah, dia punya caps di MacArthur kan, pernah bela timnas Australia kelompok umur, tapi Mitchell Baker ini nggak punya track record bagus, maksudnya track record profesional ya, tapi John Edman percaya diri untuk mendorong Mitchell Baker dan akhirnya ya harapannya bisa terus maksimal lah bersama timnas Indonesia. Misalnya Mitchell Baker juga kita tahu kan yang menarik perhatian tentunya aksi-aksi pemain Persib Bandung nih di timnas Indonesia kan, dari 5 gol itu 4 diantaranya merupakan sumbangsi dari pemain Persib nih. Kalau kita lihat berarti ada 1 gol dan 4 assist kan. 1 golnya dari Sandy Walsh dengan 4 assist Tom Haye 3 sama Eliano 1. Gimana melihat dominasi pemain Persib Bandung yang kita lihat di match semalam memang kan dominan nih dari starting 11 dari 11 pemain yang main di awal, 5 diantaranya pemain Persib. Gimana melihatnya? Ya ini emang kehebatan Persib Bandung buat milih-milih pemain juga sih Bur. Dan emang mereka juga berkesempatan untuk main kan di musim berikutnya. Ya kalau gue sih kalau dari sisi timnas ya gue mah semangat aja, senang aja gitu ngelihat chemistry-nya tuh lebih cepet aja kebangunnya. Dan ternyata terbukti kan ketika Beckham passing ke Marco through pass ke Eliano passing Mitchell Baker lagi yang ini. Dan lagi-lagi kalau menurut gue emang target mainnya emang udah Mitchell Baker. Ya apa kalau di next pertandingan berikutnya kalau gue mah berharap ada opsi lain lah, ada strategi lain ketika Mitchell Baker dikunci dan ketika Mitchell Baker diganti juga kan. Ya ada ketimpangan juga sih di situ, ada kurang seimbang lah. Kita lihat gitu. babak kedua juga ketika John Edman melakukan pergantian pemain, timnas juga sempat limbung kan mainnya. Bener. Kok jadi gini sih mainnya? Nah itu lu lihat aja passingnya banyak yang nggak tepat sasaran. Misalnya Rizky Ridho passing ke Egy lepas gitu. Nah itu ya semoga ini cuman jadi apa ya supaya chemistry-nya ke depan sih bisa lebih bagus, lebih kuat lagi. Dan menghadapi tim kuat seperti Vietnam nanti ya kita nggak ada kesalahan-kesalahan lagi lah gitu. Kayak gitu. Dan ini juga sebenarnya nunjukin kalau memang ketika ada sebuah tim juara di sebuah liga ya sudah sewajarnya klub tersebut mengirimkan banyak ke Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.